Shalom, damai di hati, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Priska Waluko. Marilah kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Habakuk pasal 2 ayat 1-20. Sebelum membaca dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa kami yang maha baik, kami menyapa Engkau di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih untuk kesempatan yang indah kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama. Biarlah Engkau menolong kami, melayakkan kami, sehingga kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Terlebih kami juga mampu untuk melakukannya. Kami bukan hanya mampu memperkatakan, membaca, merenungkan, mendengarkannya, tapi terlebih melakukannya dalam ketaatan. Karena itu Tuhan bersabdalah bagi kami, penuhilah kami dengan Roh Kudus dengan urapan-Mu yang baru. Amin. Habakuk 2 ayat 1-20 oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya dan penghukuman atas para penindas. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan hianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangkat mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Bukankah sekalian itu akan melontarkan peribahasa mengatai dia, dan nyanyian olok-olok serta sindiran ini? Celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya, berapa lama lagi, dan yang memuati dirinya dengan barang gadaian. Bukankah akan bangkit dengan sekonyong-konyong mereka yang menggigit engkau, dan akan terjaga mereka yang mengejutkan engkau, sehingga engkau menjadi barang rampasan bagi mereka, karena engkau telah menjara banyak suku bangsa. Maka bangsa-bangsa yang tertinggal akan menjara engkau, karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota dan seluruh penduduknya itu. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi, dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Engkau telah merancangkan celaka atas rumahmu, ketika engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa. Dengan demikian engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri, sebab batu berseru-seru dari tembok, dan balok menjawabnya dari rangka rumah. Celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah, dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Sesungguhnya bukankah dari Tuhan semesta alam asalnya, bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api, dan suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia? Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Telah engkau kenyangkan dirimu dengan kehinaan ganti kehormatan, minumlah juga engkau, dan terhuyung-huyunglah. Kepadamu akan beralih piala dari tangan kanan Tuhan, dan celah besar akan meliputi kemuliaanmu. Sebab kekerasan terhadap gunung Libanon akan menutupi engkau, dan pemusnahan binatang-binatang akan mengejutkan engkau, karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya itu. Apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya, padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar? Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Tapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi.
Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang merenungkan, memelihara, dan melakukan firman. Saudara, sebagai orang yang percaya, tentu kita selalu mau berusaha hidup dalam kebenaran. Namun apakah yang kita rasakan saat kita melihat di sekitar kita hal-hal buruk terjadi, kelaliman, kejahatan, kefasikan, seakan tidak pernah habis-habisnya. Apalagi ada saja didapati orang percaya tetapi harus ditimpa kemalangan dan malapetaka. Saudara, saat kita melihat yang demikian terjadi, atau justru kita sendiri mengalami itu, tidak bisa dipungkiri bahwa adalah hal yang manusiawi jika kita sebagai orang yang percaya seakan mengalami krisis saat menyaksikan ada saja orang yang hidup dalam kefasikan, berbuat jahat, melakukan ketidakadilan, namun hidup mereka terlihat aman dan tentram saja. Sebaliknya ada orang yang hidup dalam kebenaran, namun justru hidupnya menderita bahkan diperlakukan semena-mena oleh orang fasik. Nabi Habakuk dalam tulisannya di kitab Habakuk ini menunjukkan pengalaman yang serupa. Sekalipun ia adalah seorang nabi, tapi ia sama sekali tidak mengerti mengapa Allah mengizinkan hal-hal buruk terjadi. Bahkan Allah seakan berdiam diri meski manusia terang-terangan berbuat kejahatan. Meskipun ia tahu umat Yehuda telah banyak berbuat dosa, tetapi ia juga tidak bisa menerima secara emosional ketika umat Yehuda, bangsa pilihan Allah, harus dihukum oleh bangsa yang tidak takut akan Tuhan, orang Kasdim atau orang Babel. Nabi Habakuk mengungkapkan emosinya dalam pertanyaan yang menunjukkan keluh kesahnya, pengaduannya terhadap Tuhan. Bacaan kita di pasal 2 ayat 1 digambarkan bahwa sang nabi hendak mencari tahu apakah jawaban Tuhan atas keluhannya. Habakuk sampai menggambarkan betapa besarnya rasa ingin tahu itu, sampai-sampai ia harus berdiri di menara yang tinggi untuk mengintai Tuhan. Dia mau mencari apa jawaban Tuhan. Ayat 2-20 adalah jawaban Allah terhadap keluhan dan pertanyaan Habakuk. Jawaban ini bisa dibagi ke dalam dua bagian. Ayat 2 sampai ayat 4 itu bagian pertama dan ayat 5 sampai 20 itu bagian yang kedua. Ayat 2 sampai 4 merupakan janji Allah bahwa orang Kasdim atau bangsa Babel akan dihukum. Janji itu harus menjadi pegangan umat Yehuda karena itu penglihatan sang nabi yang merupakan nubuat masa depan dari Tuhan diperintahkan Tuhan untuk dituliskan atau diukirkan pada loh-loh atau dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari menunjuk pada sebuah kepingan tanah liat. Loh-loh itu kemudian harus ditaruh di bait Allah agar bisa dibaca oleh semua orang yang lalu lalang di sana. Allah mengingatkan bahwa penggenapan janji penghukuman Babel masih sangat lama waktunya. Sebelum dihukum, orang Babel akan lebih dahulu menang atas Yehuda. Tepatnya sekitar 20 tahun setelah nubuat Nabi Habakuk ini, Yehuda dikalahkan dan dibuang ke Babel. Tetapi setelah genap waktunya, yakni 70 tahun mereka dalam pembuangan, barulah janji penghukuman Babel akan tergenapi. Karena itu umat diingatkan untuk sabar menanti, karena meski lama, tapi pasti akan datang penggenapan janji Tuhan. Ayat 4 adalah ayat yang paling terkenal dalam kitab Habakuk. Bagian ini mengingatkan kaum Yehuda bahwa sekalipun orang Kasdim membusungkan dada atau menyombongkan diri atas Yehuda, namun umat Yehuda yang percaya kepada Allah dan berpegang pada janji Allah melalui firman-Nya dipastikan akan hidup oleh percayanya. Ayat 5-20 berbicara tentang jawaban Allah bagian yang kedua, tentang berbagai berita celaka bagi bangsa Babel. Ayat 5 merupakan pengantar mengapa bangsa Babel yang disebut sebagai orang sombong, hianat, dan melagak akan celaka. Karena mulutnya seperti dunia orang mati atau maut. Bangsa Babel senang melakukan penjarahan, penawanan, dan penindasan kepada banyak bangsa. Sehingga di ayat 6-8 menunjukkan celaka yang pertama bagi mereka adalah mereka akan menuai kutuk dari banyak bangsa. Mereka dimusuhi banyak bangsa dan ada saatnya mereka akan menuai apa yang mereka tabur terhadap bangsa-bangsa. Mereka dipastikan akan dijarah oleh bangsa-bangsa musuh mereka. Ayat 9-11, celaka kedua adalah kutuk celah bagi rumahnya atau keluarganya.
Oleh karena keserakahan mereka, mereka mengambil laba yang tidak halal, mereka bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Ayat 12-14, celaka ketiga adalah kutuk kebodohan, karena mereka tidak akan mendapat pengetahuan tentang Allah. Artinya mereka adalah orang yang ditentukan binasa, karena tidak ada pengenalan akan Tuhan yang akan melahirkan iman yang sejati kepada Tuhan. Tanpa pengetahuan akan Allah, maka sia-sia semua usaha mereka dalam meraih kemenangan, kejayaan atas bangsa-bangsa, bahkan dengan kekerasan sekalipun. Ayat 15-17 adalah celaka keempat, yakni kekerasan akan menimpa mereka karena mereka sengaja mencela sampai menumpahkan darah manusia. Ayat 18-20 celaka kelima, karena mereka percaya kepada berhala-berhala yang hakikatnya bisu. Berhala mereka hanyalah patung pahatan, patung tuangan tangan mereka sendiri. Berhala-berhala itu sekalipun bersalutkan emas dan perak, tapi sama sekali tidak ada roh di dalamnya. Dibandingkan dengan Allah Israel, yang diyakini penuh kuasa dan sanggup melindungi umat kepunyaan yang tetap setia di hadapannya. Saudaraku, melalui renungan saat ini, kita sebagai orang percaya gereja Tuhan diingatkan lagi agar tetap percaya kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Kendati dalam dunia ini kita sering menyaksikan kejahatan terjadi di mana-mana. Orang fasik sepertinya hidup senang, sedangkan orang benar hidup menderita oleh karena mengalami penindasan, ketidakadilan, dan kekerasan. Pada saat seperti itu, tetaplah berpegang erat kepada Tuhan Yesus dan jangan menyerah. Kita bisa jadi seperti Habakuk yang datang kepada Tuhan dan mencurahkan isi hatinya. Seperti arti namanya, Habakuk artinya merangkul. Maka saat kita datang kepada Tuhan di tengah beratnya beban hidup kita, Tuhan akan merangkul kita dengan kasih-Nya yang hangat. Itulah sebabnya kita menyapa Tuhan kita dengan sebutan Bapa, karena Ia mau memperlakukan kita seperti seorang bapa kepada anak yang sangat dikasihinya. Hanya dalam kekristenan kita dapati Tuhan disapa sebagai Bapa. Karena itu berbicaralah secara terbuka tentang masalah hidup kita kepada Bapa kita. Kita bahkan bisa mengadu dan berkeluh kesah kepadanya tentang semua yang membebani kita. Dan biarkan Tuhan berbicara kepada kita secara pribadi. Kita bisa mencari Tuhan dalam saat teduh pribadi kita, saat kita beribadah, berdoa, dan membaca firman. Kita pun harus sungguh-sungguh percaya pada setiap firman, karena firman adalah nubuat dan janji Allah yang pasti akan tergenapi cepat ataupun lambat. Setialah menanti untuk melihat satu demi satu janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Maka percayalah kepada Yesus Kristus, karena Yesus satu-satunya yang akan membawa kita pada hidup yang sesungguhnya. Itulah kehidupan kekal bersama Bapa di sorga. Salah satu janji Yesus terdapat dalam Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Selanjutnya bacaan kita pun mengingatkan agar kita senantiasa menjauhi perbuatan-perbuatan yang mendatangkan celaka dan kutuk dalam hidup kita dan keluarga kita, yakni berbagai perbuatan kejahatan, kefasikan, kesombongan, ketidakadilan, penganiayaan, keserakahan, kebebalan, kekerasan, terlebih penyembahan berhala, yang di zaman sekarang ini berhala bukan hanya berupa patung-patung, tetapi juga berupa berhala-berhala modern, entah itu dalam bentuk gadget, karir, jabatan, uang, wanita idaman lain, pria idaman lain, dan berbagai hal yang bisa membuat kita menyepelekan Tuhan karenanya. Itulah berhala. Hati-hatilah saudara, jangan sekali-kali melakukan hal-hal tersebut, karena semua itu hanya akan membawa pada kebinasaan. Marilah kita menyatakan perbuatan kebenaran, karena orang benar akan hidup oleh percayanya. Tuhan memberkati kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa saudara.